Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pengemis bibir sumbing rupanya sosok yang menyelinap ke dalam penginapan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tengah bercengkrama dengan calon istrinya. Tiba-tiba ada sosok bayangan yang berkelebat di atas genting. Apakah bayangan hitam itu? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sesaat sesudah kepergian Sultan, Wirjapranata berkelebat pula ke arah yang berlawanan. Malam dingin dan angin agak kencang bertiupnya. Wirjapranata adalah seorang bangsawan yang mempunyai isi juga. Dalam waktu yang singkat dengan ilmu lari yang sempurna, dia telah sampai di luar kota. Karena daerah luar kota merupakan daerah pesawangan datar ditambah bulan bersinar terang, maka dengan mudah di ujung pesawangan, Wirjapranata dapat melihat dua sosok tubuh manusia yang tengah berlari kencang. Yang di belakang sempat sekali larinya dan dalam waktu yang singkat berhasil menyusul yang di muka. Kemudian kelihatan terjadi pertempuran. Tanpa menunggu lebih lama, bangsawan Wirjapranata segera lari ke sana. Dia sampai ketika pertempuran tengah berjalan hebat-hebatnya. Kedua orang yang bertempur adalah seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Gerakannya gesit sekali dan menimbulkan angin bersiuran. Lawannya adalah seorang laki-laki jangkung kurus bermuka sangat seram berpakaian hitam. Salah satu matanya yang sangat besar dan yang lain hanya merupakan sebuah rongga hitam cekung yang sangat menggigitkan. Gerakannya juga tak kalah hebat dari lawannya. Pakaiannya bertambal-tambal. "Berhenti!" seru Wirjapranata. Tapi yang bertempur tidak ambil peduli. Yang bermuka seram malahan lancarkan 4 serangan dahsyat yang menimbulkan angin tajam dan panas. Pemuda rambut gondrong berseru nyaring, lompatkan diri ke udara, lalu menukik lagi seraya hantamkan tangan kanan ke muka. Angin laksana badai menderu menyerang si muka seram. "Pukulan kunyuk melempar buah," seru si muka seram kaget. Buru-buru dia kebatkan lengan pakaian hitamnya. Tapi tubuhnya terduduk di tanah karena angin pukulan lawan nyatanya lebih dahsyat. Pemuda rambut gondrong tersendiri tersurut ke belakang beberapa langkah, dadanya terasa sakit. "Manusia muka setan ini ilmunya tinggi sekali dan berbahaya," membatin si pemuda. Sebaliknya, si muka setan yang tahu bahwa lawannya adalah seorang yang sangat tangguh, segera berseru pada Wirjapranata, "Sobat, kenapa diam saja? Bukankah kedatanganmu kemari untuk mencari pencuri keris? Inilah bangsat malingnya. Ayo tunggu apa lagi? Mari kita labrak." Hahaha. Si pemuda tertawa dingin. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ketika tangan itu turun, segelombang angin menggebu-gebu menyerang tubuh si muka setan dari atas ke bawah. Manusia ini segera kebutkan kedua ujung lengan bajunya. Pemuda gondrong sampai melesak kedua kakinya sedalam 2 senti ke tanah. Sedang si muka setan terguling di tanah tapi cepat bangun lagi. Diam-diam si pemuda rambut gondrong terkejut. Pukulan yang dilancarkan tadi bukan sembarangan dan mempergunakan hampir sepertiga tenaga dalamnya. Tapi lawan ternyata tidak apa-apa, malahan bisa bangkit kembali. "Wirjapranata," berseru si muka setan, "kalau kau inginkan keris kembali, lekas bantu aku meringkus maling busuk ini. Apa kau tidak lihat pinggangnya menggembung? Keris itu disembunyikan di sana." "Orang tolol," maki si pemuda. "Kenapa terpengaruh omongan manusia muka setan ini? Dialah yang mencuri keris tumbal Wilayuda." Wirjapranata jadi bingung.
Tapi karena sudah telanjur, maka dia teruskan juga serangannya. Pemuda rambut gondrong tiada hentinya memaki. "Bangsawan Wijapranata, sebaiknya mundurlah. Jangan sampai tertipu maling yang berteriak pencuri ini." Meski terkejut karena si gondrong ketahui namanya, namun Wijapranata terus juga lancarkan serangan-serangan. Si rambut gondrong menggereng, tiba-tiba bersuit keras. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan diputar-putar. Dia menghadap tepat pada manusia muka setan, dan manusia ini terkejut sekali. "Pukulan angin puyuh," serunya dengan wajah tegang. Cepat-cepat dia keruk kantong baju hitamnya, lompat 4 tombak, dan begitu tangannya keluar dari saku, maka melesatlah 5 benda bersinar hitam ke arah si pemuda. "Paku darah hitam!" seru Wijapranata ambil surut ke belakang. Hatinya meragu akan siapa sebenarnya manusia seram itu. Jadi kau anggota perkumpulan pengemis darah hitam," gertak pemuda rambut gondrong. Sekali dia hantamkan tangan kanan ke muka, maka lulurah paku-paku biru itu ke tanah. Ketika dia hendak menyerang kembali, si muka setan sudah lenyap. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Wiro mengejar pencuri keris tumbal Wirayuda? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.